Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan keluarga, teman-teman. Dan kembali saya harus bicara tentang timnas U20 kita yang sudah mengakhiri semua laga di grup C Piala Dunia U20 yang berlangsung di Cina. Karena kita bermain di grup C itu di kota Shenzhen. 3 pertandingan hanya 1 poin. 2 kalah secara beruntun back to back dari Iran 3-0 dan Uzbek sebagai juara bertahan dengan 3-1. Bermain 0-0 dengan Yaman. Nyaris kita kalah, masih beruntung kita bisa menghindari kekalahan itu karena Yaman banyak sekali memiliki peluang untuk bisa mencetak gol, tapi mereka tidak mampu mengkonversi untuk bisa mencetak gol di gawang kita. Yang kemarin tuh ada berganti, bukan lagi Ikram tapi Maulana yang ganti, Fitra Maulana. Cukup bagus bermain. Ada satu penyelamatan heroik yang luar biasa yang saya lihat di menit akhir, injury time dari pemain Yaman, tapi dia dengan gerak refleks yang cepat menepis bola itu dan kita berhasil untuk menggagalkan peluang dari Yaman. Oke, setelah 1 poin yang kita dapatkan, memang banyak itu diarahkan kepada tim pelatih yang dipimpin oleh Indra Safri, ya. Dan menarik, ya, yang banyak ditunggu-tunggu, akhirnya Coach Indra Safri sudah mengatakan memohon maaf. Ya, dia bilang, saya minta maaf pada masyarakat, kepada PSSI, ya, penggemar sepak bola, karena tidak memenuhi target yang diberikan, lolos ke Piala Dunia. Dan kita hanya mendapatkan tempat ketiga di grup C setelah ada Iran, Uzbek, dan juga dengan Yaman. Ya. Dan Coach Indra siap, sudah mengatakan resiko apapun dia akan hadapi, termasuk dievaluasi ya untuk dirinya. Ya, dia sebagai bilang saya kesatria ini untuk menghadapi ini. Hukuman apapun terberat dia siap hadapi. Mau dievaluasi, semua adalah diserahkan kepada PSSI. Ya, untuk itu dia berulang kali memang mengatakan bahwa mohon maaf atas semua ini. Tapi ketika dia masuk di 2023 bulan Desember kalau nggak salah, memang diberikan 3 ya, target buat dia, yaitu juara di Piala AFF U19 dan kemudian lolos ke Piala Asia ya, U20 dan target lolos ke Piala Dunia 2025 di Chili. Ya, tapi hanya terakhir ini menuju ke Chili untuk 2025 gagal ya, karena jangankan kita ke semifinal, untuk lolos dari fase grup kita tidak mampu. Bahkan namanya mendapatkan 1 poin dari 3 pertandingan. Itu yang disesali dan dia minta maaf. Memang kalau 2 target sebelumnya kan sudah terpenuhi. Namun balik-balik Indra mengatakan semua terserah dari PSSI untuk mengevaluasi kinerja yang dia lakukan. Memang banyak pendengung, saya lihat di sini latihan sudah berbulan-bulan ya, udah banyak ke Italia, Prancis, Jepang, banyak ikut turnamen di Korea, setelah di Prancis juga ikut turnamen di Toulon sana, TC ke Bali, bahkan sebelum menuju ke Cina, kita punya waktu yang panjang sejak tanggal 5 Januari yang lalu, TC panjang sampai tanggal 19 Januari, kemudian kita pergi ke Jawa Timur, ya main di Gelora Delta Sidoarjo, sana ada Mandiri U20 Challenge Series, ya bersama dengan Yordania, Suriah dan India, dan kita lagi-lagi hanya berada di posisi ketiga. Setelah kalah dari Yordan 1-0 dan kalah 2-0 dari Suriah. Nah, itu kita balik ke Jakarta tanggal 31 sampai tanggal 8, tanggal 9 berangkat ke Shenzhen, tiba di sana latihan persiapan, tanggal 13 bermain melawan Iran dan tumbang. Ya. Kemudian tanggal 16 lagi tumbang lagi dari Uzbek. Kemarin kita nyaris tumbang, tapi akhirnya selamat untuk bisa mendapatkan 1 poin itu hanya karena kita unggul selisih gol. Di mana Yaman itu terlalu banyak kebobolan ketika menghadapi Iran. Lawan Uzbek mereka main bagus, hanya 1-0 kalah. Nah, disitulah kita selamat dengan selisih gol ini yang membuat kita bisa berada di peringkat ketiga. Ya. Jadi kalau saya bisa katakan di sini, untuk ke depan ya saran buat PSSI saja, buat Pak Ketua ya, untuk lebih memilah yang terbaik, selektif di dalam program sudah oke. PSSI sudah melakukan yang terbaik, ya, semua sudah diikuti.
Dan itu diakui oleh Indra. Ya, Indra Safri bilang ya terima kasih karena PSSI sudah bisa membantu semua roadmap, ya program yang dia kasih sudah diikutin. Makanya saya lihat di sini PSSI sudah melakukan kewajibannya dengan bagus. Ya hanya saja hasilnya yang tidak bagus. Di mana kita tidak sesuai dengan ekspektasi di Piala Asia U20 ini. Sehingga ini gagal total boleh dikatakan. Makanya poin yang saya harus bilang di sini bahwa PSSI untuk ke depan harus bisa melihat lagi. Jangan terlalu jor-joran misalnya keluar, kan ini dana tidak sedikit. Nah, mungkin puluhan miliar yang harus keluar di sini karena harus memikirkan tiket mereka, biaya makan, ya untuk uang saku, bayar hotel. Ya kalau bisa dilihat di sini kan pergi kemana-mana itu, ya itu memang banyak ya kos yang kita bisa keluarkan. Sayang dengan sudah begitu banyak dalam persiapan, kan golnya di Piala Asia sebenarnya ini. Tujuannya lolos ke Piala Dunia. Nah dalam rangkaian itu ya kita sudah TC jalan kemana-mana, tapi ya berapa banyak saja biaya yang keluar. Tapi dengan hanya hasil 1 poin saja di grup itu kan yang membuat banyak orang, ya termasuk saya juga agak kecewa dengan hasil ini. Kalau kita melihat dari rentetan perjalanan TC kita kan sudah kemana-mana itu, tapi akhirnya tidak ada perkembangan permainan yang signifikan. Sama dari Mandiri U20 ketika bermain di Jawa Timur masuk ke Piala Asia U20 tidak ada perubahan sama sekali. Permainan hanya begitu-begitu saja. Ya, sehingga boleh dikatakan bahwa memang ya mubazir kita terlalu banyak keluar itu dengan biaya yang cost terlalu banyak, tapi permainan seperti ini. Bayangkan kita bermain dengan tim-tim yang negaranya sedang kacau, bergolak, perang seperti Suriah lah katakan ya, dalam uji coba. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa membuat gol. Suriah banyak memiliki peluang, untuk cuma 2 gol yang mereka lesatkan ke gawang Ikram. Ya, begitu juga kita lihat dengan Yaman. Yaman kan negara sedang tidak baik-baik saja, sedang bergolak di sana. Tapi sepak bolanya bagus dan mereka mungkin tidak mempersiapkan diri sebaik kita. Apakah Yaman atau Suriah itu mereka tur ke Eropa? Tidak. Untuk bermain kemana? Karena mungkin keterbatasan soal dana, uang. Ya PSSI mereka di sana yang mungkin sangat ketat. Ya mereka bersiap Piala Asia ya seadanya aja latihan di dalam negeri atau mungkin ada beberapa uji coba. Tapi kita kan sudah kemana-mana ya untuk latihan ini itu. Setelah bermain dengan mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja dalam persiapan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, even Iran juga dan Uzbek mungkin tidak seperti kita. Mana mereka ke Eropa kemana-mana untuk jalan ya, ikut berbagai turnamen, dan mungkin kita ini yang luar biasa kalau boleh dikatakan. Dan itu saya menunjukkan jempol kepada PSSI yang sudah memberikan itu semua. Makanya untuk berikut ya lebih selektif lah, bisa memilih. Misalnya kalau dari 5 program ke luar negeri, pangkas aja tinggal 2. 1 keluar tinggal dilihat, 1 dalam negeri aja. Ya kalau ke Bali itu bolehlah tesnya di Bali atau di mana. Ya, tapi kalau kita sampai semua diikutin, nah kita harus lihat target yang mana yang pasti ini ya. Kalau semua kita keluar, ya biayanya lagi. Ya kecuali PSSI banyak uang untuk bisa mengongkos ini tim selalu bisa berangkat. Tapi lebih terukur, biar lebih efektif untuk bisa melihat ini mana yang penting, mana yang tidak penting. Nah itu yang harus dilihat ya. Walaupun sudah dikasih sebenarnya roadmap sana, kemudian ini program-program ini, tapi harus dilihat juga. Kalau terlalu banyak dan uang kosnya terlalu tinggi ya bisa dipangkas. Ya apalagi kan sekarang kan pemerintah juga di bawah Pak Presiden Prabowo sedang memangkas semua anggaran-anggaran di berbagai bidang. Ya termasuk saya pikir PSSI juga harus bisa melihat ini. Sehingga kita lebih ya saya bilang tadi lebih terukur untuk bisa melihat, untuk mencapai sebuah target yang kita berikan kepada sebuah tim. Entah itu di tim U17, U20, U23 atau tim senior. Jadi ya semua sekarang berbalik kepada PSSI sendiri untuk bisa melihat mana yang terbaik. Ini menjadi pelajaran penting buat persepak bolaan kita setelah kita mengambil hikmah dari kegagalan tim U20 yang sudah bersiap dengan panjang, tetapi ternyata itu babak belur di fase grup C untuk U20 yang sudah berakhir. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.